kita menjual pakai metode FIFO, yaitu first in first out. Berarti 350 unit ini itu kita jual pakai metode FIFO, di mana 100 unit dari persediaan awal kita ambil, ya kan? Berarti sisanya tinggal 250 unit lagi, kan gitu. Oke, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Nah, sudah pasti kalian tahu kita mau ngapain ya. Ya, kita akan membahas bagaimana cara menghitung persediaan barang dagang dengan metode FIFO, LIFO, average dengan sistem periodik ya. Dimana sebenarnya video ini sudah saya buat beberapa bulan yang lalu ya. Kemudian beberapa hari yang lalu juga sudah saya posting kalau FIFO, LIFO dan average jika dihitung dengan menggunakan sistem perpetual. Nah, sekarang kita akan buat untuk soalnya, yaitu dengan sistem periodik. Nah, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Oke, nah sebelum kita masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan sedikit apa itu FIFO. FIFO yaitu first in first out. Nah, dari namanya juga first in, berarti pertama kali masuk dan pertama kali pula dia keluar. Yang pertama kali dibeli, maka itulah yang pertama kali dijual. Kira-kira begitu aja ya. Nah, ini dia penjelasannya. Oke, katanya metode FIFO ini dipandang lebih baik ya, baik dari segi harga dan penyimpanan persediaan. Kemudian persediaan yang masuk pertama dan dijual terlebih dahulu akan membuat persediaan selalu dalam kondisi bagus karena barang terus diperbaharui. Ya, jadi sebenarnya lebih baik menggunakan metode FIFO ya dibanding metode-metode yang lainnya. Oke, bagaimana cara menghitung persediaannya, HPP-nya dan laba kotornya? Langsung saja kita lihat ke contoh soal. Oke, nah contoh soalnya, lihat ini. PT Rian Boltok melakukan perlakuan, yaitu berupa pembelian, penjualan atas persediaan barang pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini data soalnya ya, data persediaan, kemudian pembelian dan penjualannya. Nah, pertanyaannya adalah, hitunglah nilai akhir persediaan akhir, hitunglah nilai dari persediaan akhir ya. Kemudian hitung HPP, harga pokok penjualan, kemudian laba kotornya dengan sistem periodik jika menggunakan metode FIFO, LIFO dan average. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, kita akan mulai dari metode FIFO. Kita akan menghitung yang namanya barang yang siap dijual. Jadi bedanya dengan metode perpetual, kalau metode periodik ini kita harus hitung dulu berapa total dari barang yang siap untuk dijual atau total dari persediaan awal dan pembelian kita. Nah, jadi barang yang siap untuk dijual itu adalah persediaan awal ditambah pembeliannya. Nah, oke, persediaan awalnya ini ya. Nah, tanggal 1 Juli ya sudah masukkan di sini. Nah, oke, kemudian pembelian tanggal 5 Juli ya kan, 500 unit harga 12.000 pembelian. Nah, 6 juta jadinya. Kemudian pembelian tanggal 12 Juli harga jumlahnya 100 unit harganya 15.000 ya kan. Nah, kemudian pembelian tanggal 22 Juli ya kan, harganya 20.000, unitnya 100. Berarti 100 dikali 20.000, 2 juta ya, harga tanggal 27 Juli. Nah, lalu kita akan jumlahkan berapa semua jumlah unit persediaan kita. Nah, yaitu 800 unit dengan harga berapa? Dengan harga 10.500.000 rupiah. Nah, berarti barang yang tersedia untuk dijual itu adalah 10.500.000 dengan banyak unitnya adalah sebanyak 800 unit. Nah, setelah kita selesai menghitung barang yang siap untuk dijual, lalu kita akan menghitung yang namanya harga pokok penjualannya ya. Nah, sebelum kita menghitung harga pokok penjualan, kita akan terlebih dahulu mengetahui berapa nilai persediaan akhir ya, karena HPP itu adalah persediaan awal tambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir, atau HPP sama dengan barang yang siap untuk dijual dikurang dengan persediaan akhir. Nah, ini saya tampilkan lagi soalnya tadi, dan ini adalah data barang yang siap untuk dijual ya. Nah, berarti barang yang siap untuk dijual sebanyak 800 unit ya kan. Nah, kemudian dikurang 350 unit, itu adalah total dari penjualan kita. Nah, ya. Jadi 350 unit ini berasal dari penjualannya. Sehingga persediaan akhir kita itu sebanyak 450 unit. Nah, inilah yang akan kita hitung nilainya berapa total harganya dengan menggunakan metode FIFO, ya. Jadi ya kita akan menghitung dengan menggunakan metode FIFO yang 450 unit ini. Oke.
Nah, bagaimana caranya? Gampang ya. Berarti kita akan lihat kalau dia menggunakan metode FIFO, first in first out. Tadi kan kita memiliki sebanyak 800 unit ya kan, persediaan barangnya awalnya dengan pembeliannya, atau total barang tersedia untuk dijual sebanyak 800 unit. Kemudian sudah terjual sebanyak 350 unit. Berarti kita menjualnya pakai metode FIFO. Kita menjual pakai metode FIFO, yaitu first in first out. Berarti 350 unit ini itu kita jual pakai metode FIFO, di mana 100 unit dari persediaan awal kita ambil, ya kan? Berarti sisanya tinggal 250 unit lagi kan gitu. Ya kan? Di mana 250 unit lagi kita ambil dari tanggal 5, pembelian tanggal 5. Nah, berarti sisa persediaan kita di tanggal 5 adalah sebanyak 250 unit lagi. Nah, saya ulangin ya, kan yang dijual itu sebanyak 350 unit. Nah, berarti kita menjual pakai FIFO, first in first out. Berarti 100 kita ambil dari persediaan awal karena ini yang pertama kali masuk, ya kan? Kemudian sisanya berarti berapa lagi? 250 langsung kita ambil dari sini, dari tanggal 5, pembelian tanggal 5. Nah, karena di sini unitnya 500, berarti kita ambil 250, maka sisa tinggal 250 lagi. Nah, berarti sisa di sini tinggal 250 unit lagi. Nah, lalu kita hitunglah persediaan kita. Berarti nilai persediaan kita yang 450 unit ini berasal dari 250 unit dengan harga 12.000, ya kan? Oke, kemudian 100 unit ya dengan harga 15.000, ya kan? Kemudian 100 unit lagi dengan harga 20.000, sehingga total persediaan akhir kita sebanyak 450 unit dengan harga 6.500.000. Nah, begitu dia menghitung persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO apabila sistemnya periodik. Nah, gampang kan? Kalau gampang subscribe, gengs. Oke, sekarang kita lanjut menghitung HPP ya, HPP ya, harga pokok penjualan, harga pokok penjualan HPP. Nah, di mana HPP ini atau HPP ini adalah barang untuk dijual dikurang persediaan barang dagang akhir. Nah, oke. Nah, barang untuk dijual itu sebanyak 10.500.000, ini dia kan. Dikurang dengan persediaan akhir tadi adalah sebanyak 6.500.000. Nah, sehingga dapatlah dia HPP-nya itu adalah 4 juta. Nah, ya. Barang untuk dijual 10.500.000, kemudian persediaan akhirnya 6.500.000, maka HPP-nya adalah 4 juta. Kalau dia metode FIFO. Oke, sekarang kita akan hitung yang namanya laba kotor. Nah, laba kotor ini adalah penjualan bersih dikurang HPP, ya, penjualan bersih dikurang HPP. Nah, oke. Nah, ini penjualan kita. Nah, ya kan? Penjualan kita 300 unit kali 25 ditambah 50 unit kali 30.000. Itulah 9 juta. Nah, jadi 9 juta ini berasal dari 300 dikali 25.000 ditambah 50 unit dikali 30.000. Kemudian dikurangkan dengan HPP yang tadi yang ini. Nah, sehingga dapat laba kotornya itu adalah sebesar 5 juta rupiah. Nah, sudah selesai kita menghitung persediaan barang dagang, HPP dan laba kotor dengan sistem periodik dengan menggunakan metode FIFO, first in first out. Oke, pintar. Nah, sekarang kita akan lanjut menghitung persediaan barang dagang akhir dengan menggunakan metode LIFO, last in first out. Nah, dari judulnya LIFO, last in, berarti yang terakhir masuk dia keluar, pertama masuk dia apa sih? Last in first out, berarti last in, terakhir masuk, pertama keluar. Itu dia. Gimana sih mister nih? Ya, terakhir masuk, pertama keluar, LIFO. Nah, katanya di sini LIFO adalah masuk terakhir, keluar pertama. Oh, ya kan? Artinya unit yang dijual pertama adalah unit yang persediaan terakhir masuk ke gudang. Jadi biasanya persediaan akhir barang dagang akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Nah, kemudian juga dikatakan FIFO ini dampaknya adalah di mana barang yang dibeli di awal bisa jadi sudah sangat lama disimpan di gudang dan rawan rusak. Iya, karena last in, yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Berarti yang pertama masuk itu otomatis akan rawan untuk rusak. Nah, begitu dia.
Oke, nah bagaimana cara menghitung persediaan akhirnya? Maka kita harus cari dulu yang namanya barang untuk siap dijual. Sama dengan yang tadi ya, barang siap untuk dijual itu adalah persediaan awal ditambah dengan pembeliannya. Nah ya kan, persediaan awal 100 unit kali 10.000, ya kan, kemudian pembelian 500 unit kali 12.000, ya kan, kemudian pembelian yang 100 unit kali 15.000, kemudian pembelian 100 unit kali 20.000. Nah ya kan, jadi total barang yang untuk dijual adalah 800 unit dengan total harga 10.500.000. Oke, nah jadi untuk menghitung persediaan akhirnya, oke, kita akan hitung persediaan akhirnya ya, dimana tadi kita sudah memperoleh yang namanya barang untuk siap dijual. Jadi beda dengan perpetual tadi ya, perpetual. Kalau periodik dia langsung periodik, kita cari dulu barang untuk siap dijualnya, baru kita hitung persediaan akhirnya. Oke, sehingga barang siap untuk dijual adalah 10.500.000. Jadi baik untuk LIFO, untuk FIFO maupun LIFO ya, atau LIFO untuk FIFO ya, baik untuk metode FIFO ataupun LIFO, barang yang siap untuk dijual itu sama cara menghitungnya dan hasilnya juga sama. Nah, yang berbeda nanti adalah untuk menghitung persediaan akhirnya. Nah, persediaan akhir itu kita akan hitung. Oke, berarti kan di sini ini soalnya, oke, ini barang tersedia untuk dijual. Oke, berarti barang tersedia untuk dijual yaitu 800 unit dan dikurang dengan total penjualannya, ya kan, dikurang dengan total penjualannya 350 unit. Nah, ya kan, berarti 800 kurang 350 berarti 450 unit. Nah, sama juga dengan FIFO tadi, berarti barang yang tersisa sebanyak 450 unit. Nah, di mana 350 unit ini sudah terjual, kita jualnya menggunakan metode LIFO. Berarti kalau menggunakan metode LIFO kita jual, kita akan ambil dari tanggal 27 Juli. Berarti 100 ini kita jual, sisa di sini 250, kita ambil lagi 100, sisa lagi di sini sebesar 150. Nah, ya kan? Berarti 150 kita ambil dari sini, dari 500. Ya. 100 kita ambil dari sini ya tadi ya, berarti 350 kurang 100, 250. Kita ambil lagi 100 sini, tinggal 150. Nah, berarti di sini sisanya tinggal 350. Karena kita menggunakan LIFO, artinya penjualannya digunakan dengan menggunakan metode LIFO, last in first out. Yang terakhir masuk ini akan pertama kali dijual. Nah, penjualan kita sebanyak 350 unit. Berarti sudah kita jual 100 dari sini, sudah kita jual dari sini 100, sudah kita jual dari sini sebanyak 150 unit. Berarti sisanya tinggal 350 unit dengan harga 12.000 dan 100 dengan harga 10.000. Makanya total nilai persediaan kita kan tinggal 450 unit lagi. Nah, ini dia 350 tambah 100. Maka ambil dari sini, pindahkan kemari. Berarti nilai persediaan akhir kita adalah 350 unit dikali 12.000 yaitu 4.200.000. Kemudian 100.000 dikali 10.000 yaitu 1 juta. Nah, sehingga total unit yang 450 dengan total harga 5.200.000. Nah, ini berbeda dengan metode FIFO tadi ya. Jadi itu bedanya metode FIFO dengan LIFO. Kalau tadi FIFO kita ambil dari awal, kalau LIFO yang kita jual ini kita ambil yang dari akhir. Nah, 100 150, jadi 350 pas yang penjualannya. Oke, gampang. Sekarang kita hitung HPP-nya. Nah, HPP ini barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir, yang gitu. Berarti 10.500.000 dikurang 5.200.000, dapatlah dia 5.300.000. Nah, kalau yang tadi kan FIFO HPP-nya 4 juta kan, kalau yang ini HPP-nya 5,3 juta, jadi berbeda dia. Karena perhitungan nilai persediaan akhir sudah berbeda cara menghitungnya. Oke. Nah, kita lanjut yang berikutnya adalah dengan menghitung laba kotor. Ya, rumusnya penjualan bersih dikurang HPP. Penjualan bersihnya itu adalah 300 unit kali 25.000 dan 50 unit kali 30.000 yaitu 9 juta. Ya, itu dia. Berarti 9 juta dikurang HPP-nya tadi 5,3 juta dari sini tadi soal tadi. Ya kan? Nah, oke. Kemudian ya ada apa? Ada fans, oke. Nah, sehingga laba kotornya adalah 3,7 juta. Nah, berbeda dengan laba kotor tadi di metode FIFO. Nah, itu dia. Oke. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai persediaan barang dagang, nilai persediaan akhirnya dengan menggunakan metode average. Nah, di mana metode average kalau dia pakai sistem periodik ya, disebut metode rata-rata tertimbang.
Nah, di mana metode average ini membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau metode average untuk sistem periodik berbeda dengan average sistem perpetual. Jadi kalau untuk average periodik dia pakai ada rumusnya. Nah, ini rumusnya. Nilai persediaan akhir adalah persediaan barang dagang akhir dikali persediaan yang siap dijual per total unit yang siap dijual. Nah, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Nah, biar lebih paham bagaimana cara menghitung persediaan akhirnya, maka kita lihat kemari. Nah, sama dengan metode FIFO, LIFO, dan average ya untuk periodik ya, kita harus hitung dulu yang namanya barang yang siap untuk dijual ya. Berarti persediaan awal ditambah dengan seluruh pembelian. Nah, oke, persediaan awal tanggal 1 Juli, kemudian ya kan, persediaan awal pembelian tanggal 5 Juli, masukkan, kemudian tanggal 12 Juli dan tanggal 27 Juli. Lalu kita jumlahkan 810.500.000. Nah, jadi sama ya caranya metode FIFO, LIFO ataupun average untuk menghitung barang yang siap dijual. Jadi langkah pertama sekali memang kita harus hitung barang yang siap untuk dijual. Lalu kita hitung persediaan akhirnya dan nilai persediaan akhir. Ya, nah untuk menghitung persediaan akhirnya berarti kita siapkan dulu datanya dulu lagi. Ya, nah di mana persediaan akhir itu adalah 800 unit dikurang 350 unit sama dengan 450 unit. Nah, di mana 800 unit ini adalah nilai persediaan awal tadi ya, pembelian persediaan awal 100 tambah pembelian tambah pembelian tambah pembelian. Saya ulangin ya, 800 unit ini adalah barang siap untuk dijual, yaitu persediaan awal ditambah seluruh pembeliannya, 100 tambah 500 tambah 100 tambah 100, jadinya 800 dikurang dengan penjualan kita, penjualannya ada 350, maka nilai akhirnya adalah 450 unit. Nah, sekarang bagaimana menghitung 450 unit ini dengan menggunakan metode average ya, metode average sistem periodik. Dia pakai yang namanya rumus ya, rumus untuk rata-rata tertimbang. Nah, ini rumusnya. Maka persediaan barang dagang akhirnya itu adalah 450 unit kan, dikali dengan persediaan yang siap dijual ini adalah 10.500 dari data yang tadi maksudnya ya, dari data yang tadi. Oke, yaitu dari sini persediaan awal 100 kali 10.000 ditambah 500 kali 12.000 ditambah 100 kali 15.000 ditambah 100 kali 20.000 barang yang untuk siap dijual ya, dari persediaan awal ditambah seluruh pembelian, itulah barang siap untuk dijual per total unit siap dijual. Yang ini 100 tambah 500 tambah 100 tambah 100 800. Nah, sehingga dapatlah nilai persediaan akhirnya adalah 450 unit dikali 13.125 rupiah, sehingga nilainya adalah persediaan akhirnya 5.906.250 rupiah. Nah, itu dia kalau metode average ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana menghitung HPP-nya? Ya sama saja menghitung HPP-nya. Berarti barang untuk siap dijual dikurang PBD akhir. Yang siap dijual tadi 10.500 dikurang yang ini tadi. Ya, nilai persediaan akhirnya, sehingga dapatlah HPP-nya 4.093.750 rupiah. Nah, ini dia. Gampang ya? Oke. Kemudian bagaimana menghitung laba kotornya? Ya sama aja menghitung laba kotornya. Berarti penjualan bersih kurang HPP. Nah, penjualan bersihnya ya kan? Penjualan itu dari sini. Nah, nih penjualan bersih. Karena di sini kita hanya menghitung nilai persediaan, jadi kita nggak hitung retur dan potongan ya dan beban angkutnya. Kita hanya menghitung penjualannya saja. 350 300 kali 25 ditambah 50 kali 30.000. Dapatnya 9 juta dikurang HPP yang tadi 4.093.750 yang ini. Sehingga dapatlah laba kotornya sebesar 9.906.250 rupiah. Nah, sudah selesai menghitung nilai persediaan akhir HPP dan laba kotor dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, average dan dengan sistem periodik. Nah, udah selesai ya, gampang ya. Ya, jadi sangat gampang sekali sebenarnya, nggak susah ya, baik sistem periodik maupun sistem perpetual. Oke. Nah, oke. Terima kasih semua teman-teman sudah menonton video saya ya. Dukung terus konten ini, dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe, like, komen dan share ya, agar video-video di dalamnya ataupun konten ini menjadi konten yang paling tunggu-tunggu mengenai sistem atau pembelajaran ilmu ekonomi ya. Terima kasih semuanya, salam sehat dan salam balance. Sampai ketemu dengan Mr. Ian Boltok di video selanjutnya. Bye bye.